عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد. Ikhwah, teman-teman semua yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah masih bisa kita lanjutkan kajian kita, dimudahkan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Semoga tidak ada kendala lain lagi. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah untuk malam ini yang kita bahas adalah bait yang ke-44. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi'um fid daraini amin. Ini bait yang ke-44. Waj'al lin-nahwi yaf'alani nuna raf'an wa tad'ina wa tas'aluna. Kata beliau rahimahullah, waj'al lin-nahwi yaf'alani nuna. Dan jadikanlah untuk semisal lafaz yaf'alani, jadikanlah nun raf'an sebagai tanda rafa'. Wa tad'ina, dan juga lafaz tad'ina ataupun semisal lafaz tad'ina. Wa tas'aluna, dan juga lafaz tas'aluna. Ya ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita saat ini adalah menyangkut masalah amtsilatul khamsah, yaitu contoh 5 ataupun contoh dari jenis 5 fi'il. Sebagian ulama ya ikhwah ini menyebutnya dengan amtsilatul khamsah, itu adalah penyebutan yang lebih tepat daripada af'al khamsah. Karena kalau af'al khamsah nanti bayangannya adalah sebagaimana asma khamsah, yaitu abun, ahun, hamun, fu, sama samaldu. Artinya cuma 5 ini saja. Sehingga sebagian ulama yang menggunakan istilah af'al khamsah itu nanti bayangannya misalnya adalah biyaf'alani taf'alani antuma wa yaf'aluna taf'aluna ma'humma wa taf'alina talhamina hali wa ishtaharat bil khamsatil af'ali, yaitu nanti akan terbatas 5 lafaz itu saja. Yaf'aluna taf'aluna, yaf'alani taf'alani, sama taf'alina, hanya 5 lafaz ini saja. Itu kalau menggunakan ungkapan af'al khamsah. Sehingga para ulama mengatakan, termasuk syarah yang mensyarahi Al-Mutammih Al-Jurmiyah, Syekh Al-Ahdal rahimahullah, beliau lebih cenderung menggunakan istilah amtsilatul khamsah, yaitu contoh yang 5. Artinya kalau nanti ada suatu fi'il mudhari' yang bersambung dengan wawu jamaah, ataupun fi'il mudhari' yang bertemu dengan alif isnain, ataupun fi'il mudhari' yang bertemu dengan ya muannasah mukhatabah, maka fi'il mudhari' disebut sebagai amtsilatul khamsah. Jadi semua mencakup. Tidak pandang apakah dia yaf'alani, apakah dia yadribani, apakah dia yaqtulani, apakah dia yansurani, tidak pandang. Yang penting kalau ada fi'il mudhari' bertemu dengan wawu jamaah, ataupun bertemu dengan alif tasniyah, ataupun bertemu atau bersambung dengan ya muannatsa mukhatabah, maka nanti yang dibahas itu adalah dalam bait-bait ini. Artinya untuk lafaz-lafaz tersebut, yaitu untuk semua fi'il mudhari' yang bersambung dan wawu jamaah. Sekarang perhatikan ya ikhwah di papan tulis. Semoga suaranya bisa diterima dengan jelas insyaallah. Perhatikan di sini. Ini ada lafaz yaf'ala. Sebentar, kita misalkan punya lafaz yang simple saja, yadribu. Ini adalah fi'il mudhari'. Di saat fi'il yadribu di sini, sebentar lihat apakah kelihatan. Nah, di saat lafaz yadribu di sini, dia itu bertemu dengan wawu jamaah. Jamaah. Sehingga menjadi yadribuna. Yadribuna. Ataupun wawu jamaah itu wawu yang menunjukkan bahwa fa'il ataupun pelaku dari perbuatan yadribu, yaitu memukul ini, itu adalah laki-laki banyak. Itu wawu jamaah.
Ataupun fi'il mudhari' yadribu ini dia bertemu ataupun nyambung dengan alif tasniyah. Misalnya adalah yadriban, misalnya yadrib plus alif plus nun. Sehingga menjadi yadribani. Menjadi yadribani. Alif tasniyah itu apa? Alif yang menunjukkan bahwa subjek ataupun pelaku dari pekerjaan yadrib ini dia adalah dua orang laki-laki ataupun nanti ada sebagian dua orang perempuan saat diganti dengan huruf tak menjadi tadribani. Ataupun nanti saat di sini fi'il mudhari' misalkan tadrib bertemu dengan ya muannatsa mukhatabah. Ya muannatsa mukhatabah itu apa? Ya yang menunjukkan bahwa fa'il subjek dari pekerjaan ini itu adalah seorang perempuan, satu orang yang kita ajak ngomong ataupun lawan bicara kita menjadi tadribani, tadribina. Kalau kita perhatikan ya ikhwah, ini semua adalah fi'il mudhari' bertemu dengan jamaah baik yadribuna ataupun tadribuna, ataupun bertemu dengan alif tasniyah baik tadribani ataupun yadribani, ataupun bertemu dengan ya muannatsa mukhatabah, yaitu di sini adalah satu lafaz saja yaitu tadribina. Maka fi'il inilah yang disebut sebagai amthilatul khamsah, ataupun sebagian ungkapan para ulama menyebutkan dengan istilah af'al khamsah. Tadi itu segera pertimbangan apakah yang afdal itu nyebut af'al khamsah ataukah amthilatul khamsah. Tetap yang masyhur adalah dua-duanya mau disebut amthilatul khamsah ataupun af'al khamsah. Di sini untuk lafaz-lafaz ini ya ikhwas sekalian, di saat dalam keadaan rafa maka ditandai dengan nun. Waj'al linahwi yaf'alanin nuna. Jadikanlah semisal lafaz yaf'alani, jadikanlah tanda yang berupa nun. Artinya ada nun yang ditetapkan di sini. Subut nun. Tetapnya nun yang ada pada lafaz yadribuna, yadribani ataupun tadribina, ataupun yang dalam bait di sini adalah yaf'alani. Di situ pun ada huruf nunnya. Di saat antum mendapatkan fi'il mudhari' yang bersambung dengan jamaah ataupun ya muannatsa mukhatabah ataupun alif tasniyah, pasti dalam keadaan rafa di saat di situ antum temukan huruf nunnya di akhir kalimatnya. Yadribuna ada nunnya. Yasumuna ada nunnya. Yasumani ada nunnya. Tasumina ada nunnya. Untuk nun ataupun keberadaan nun di sini itu adalah ditetapkan sebagai tanda bahwa lafaz-lafaz tersebut yaitu af'al khamsah di sini itu dalam keadaan rafa. Dan nanti di saat dalam keadaan nasab ataupun dalam keadaan jazm, nunnya pasti akan dibuang. Dari lafaz yadribuna menjadi lam yadribu misalnya. Lam yadribu. Itu nanti yang dibahas dalam bait berikutnya. Kemudian lam yadriba. Kemudian di sini adalah lam tadribi, semua nunnya dibuang. Kalau antum mendapatkan ini sepertinya fi'il mudhari', cuma kalau huruf terakhirnya nggak ada, tapi justru diakhiri oleh huruf alif ataupun ya di situ, maka nanti bisa dipastikan kalau fi'il mudhari' tersebut kalau tidak dalam keadaan nasab yang dalam keadaan jazm. Karena kalau rafa nunnya masih ada raf'an wa tad'ina wa tas'aluna. Begitupun di sini adalah untuk yang dalam baitnya untuk lafaz tad'ina dan juga lafaz tas'aluna diakhiri oleh huruf nun karena dalam keadaan rafa. Kemudian beliau mengatakan dalam bait berikutnya. Kita lihat ke layar monitor kembali. Ini dalam bait berikutnya nanti insyaallah kita bacakan. Bagaimanakah penjelasan dari Al-Imam Ibn Aqil tentang masalah bait ini? Wa hadfu lil jazmi wan nasbi simah. Pembuangan nun lil jazmi itu adalah untuk keadaan jazm. Wan nasbi dan dalam keadaan nasab. Simah menjadi suatu tanda.
Artinya untuk nun tersebut di saat dalam keadaan nasab ataupun dalam keadaan jazm ditandai dengan adanya pembuangan ataupun penghilangan nunnya yang asalnya yadribuna menjadi lam yadribu. Yang asalnya yadribani menjadi lam yadriba. Yang asalnya yaqtulani menjadi lam yaqtula. Nunnya semua dibuang. Berarti kalau nunnya nggak ada dua kemungkinan. Kalau tidak nasab, ya pasti jazm. Apakah ada nanti yang dibuang nunnya dalam keadaan rafa? Tidak ada. Tidak ada. Sehingga saat antum mendapatkan nun pada fi'il mudhari' yang ditempel ataupun disambungkan dan waw jamaah ya muannats mukhatabah ataupun asasnya pasti dia dalam keadaan rafa. Dan di saat nasab ataupun jazm akan dibuang nunnya ataupun dihapuskan nunnya. Kalam takuni litarumi madlamah. Sebagaimana kata lam tarumi asalnya adalah lam tarumi. Asalnya adalah tarumina. Ada nunnya. Nunnya dibuang karena ada ambil jawazim. Salah satu ambil jawazim yang berupa lam. Kemudian litarumi madlamah. Asalnya tarumina, berhubung di situ ada lam juhud. Sehingga nunnya dibuang. Lam juhud termasuk amil nawasib di antara amil nawasib. Sehingga nunnya dibuang. Asalnya tadi itu takunina sama tarumina. Itu adalah pembahasan singkat untuk bait yang ke-44 dan juga bait yang ke-45. Sekarang kita perhatikan apa yang disampaikan oleh musannif ataupun disampaikan oleh syarih rahimahullah dalam ataupun di bawah dari bait ini. Lama faragha min al-kalam ala ma yu'rabu min al-asma' bin niyabah. Kata beliau saat musannif rahimahullah, beliau selesai menjelaskan tentang isim-isim yang ditandai dengan i'rab yang ataupun perubahan yang berupa penggantian suatu huruf ke huruf yang lainnya. Misalnya muslimuna ke muslimina ataupun suatu harokat ke harokat yang lainnya dari alamat ahmadu atau ahmada ya ahmadi menjadi ahmada. Syara fi dzikri ma yu'rab min af'al bin niyabah. Kemudian beliau mulai menjelaskan tentang perubahan yang terjadi pada suatu kalimat fi'il. Dari adanya suatu huruf dihilangkan hurufnya. Artinya yang berubah adalah hurufnya. Tadi itu asalnya adalah lafaz yaf'alani menjadi lam yaf'ala. Asalnya ada huruf nun, kemudian nunnya dibuang. Adanya huruf nun, kemudian setelah ada lamnya, lam yadriba, maka nunnya dibuang. Berarti nanti ada unsur pembuang atau hadzf di sana. Wa dzalikal amtsilatul khamsah. Maka nanti yang ditandai dengan adanya penggantian huruf di sini itu adalah yang berupa amtsilatul khamsah dalam pembahasan fi'il. Fa'asyara biqaulihi, kemudian musannif rahimahullah beliau mengisyaratkan dengan perkataan beliau yaf'alani, yaitu lafaz yaf'alani. Kalau kita perhatikan bahwa di situ lafaz yaf'alani adalah berasal dari kata yaf'alu. Kemudian bertemu dengan alif tasniyah untuk menunjukkan bahwa subjeknya adalah dua orang manusia ataupun dua orang barang ataupun dua orang yang lainnya. Pokoknya dua hal. Misalnya begini, huma yaf'alani kadza. Dua orang tersebut melaksanakan hal begini atau begitu. Ar-rajulani yasumani yaumal itsnain wal khamis, misalnya dua orang laki-laki itu mereka berdua berpuasa. Sedang berpuasa hari Senin dan juga hari Kamis. Mereka berdua. Karena kenapa? Karena di situ ada lafaz yasumani. Ada alif tasniyah. Ila kulli fi'lin mudhari'in. Kita perhatikan di sini ini ada qaid ataupun ada batasan yang dituliskan oleh pemilik kitab yang di-scan ini, yang kita dapatkan di internet. Ini suatu penambahan yang sangat bagus. Kata ini perlu diberikan mudhari', diberikan kata fi'il mudhari', illa kulli fi'lin mudhari'in. Lafaz yaf'alani ataupun perkataan beliau yang berupa lafaz yaf'alani itu adalah untuk mengisyaratkan kepada semua fi'il mudhari'. Jadi penambahan kata mudhari' di sini, ana pribadi merasa ini adalah sesuatu yang sangat penting. Karena nggak semua fi'il yang bersambung dengan alif tasniyah
ataupun bersambung dengan wawu jamaah tidak dimasukkan semuanya dalam pembahasan ini. Yang dimasukkan dalam pembahasan ini adalah khusus fi'il mudhari' saja yang bertemu dengan wawu jamaah, alif tasniyah ataupun ya muannatsa mukhatabah. Kita perhatikan ila kulli fi'lin istamala ataupun ila kulli fi'lin istamala ala alif itsnain, yaitu lafaz yaf'alan tadi itu adalah mengisyaratkan kepada semua fi'il mudhari' yang mencakup ataupun yang terdapat di dalamnya alif tasniyah ataupun alif itsnain. Tadi apa alif itsnain? Ada suatu alif yang menunjukkan bahwa subjek dari suatu kata kerja itu adalah dua orang. Sawa'un kana fi awwalihi ya, baik fi'il mudhari' tersebut yang bertemu dengan alif tasniyah itu diawali oleh huruf ya. Misalkan adalah yaf'alani sebagaimana yang ada dalam nazam tadi itu. Linahwu yaf'alani nuna, ada lafaz yaf'alani diawali oleh huruf ya. Nahwu contohnya yadribani diawali oleh huruf ya. Awita ataupun diawali oleh huruf ta. Misalnya adalah tadribani antuma tadribani kalbah. Kalian berdua sedang mukul seekor anjing. Ataupun kalau dua orang perempuan misalnya huma tadribani, mereka berdua mukul seekor anjing. Tadi nahwu tadribani. Contohnya adalah lafaz tadribani. Wa asyara biqauli tad'ina, dan musannif rahimahullah mengisyaratkan dari perkataan beliau tad'ina adalah ila kulli fi'lin ittasala bihi ya'ul mukhatabah. Mengisyaratkan tentang suatu fi'il mudhari' yang bertemu dengan ya muannatsa mukhatabah. Artinya seorang perempuan yang kita ajak untuk berbicara. Kalau fi'ilnya adalah fi'il mudhari', maka ya-nya disebut sebagai ya muannatsa mukhatabah. Dan tidak ada awal dari fi'il mudhari' yang bertemu dan ya muannatsa mukhatabah kecuali diawali dengan huruf ta. Tadribina, taf'alina, anti tajlisina huna. Ente duduk di sini, ente perempuan duduk di sini, tajlisina. Lawan bicara kita adalah seorang perempuan. Nahwu anti tadribina. Contohnya adalah anti tadribina. Ente perempuan sedang mukul, sedang memukul. Wa asyara biqaulihi wa tas'aluna, dan musannif rahimahullah beliau mengisyaratkan dalam perkataan beliau dengan wa tas'aluna tadi di akhir baitnya, bait yang ke-44 di akhir tadi itu adalah ila kulli fi'lin ittasala bihi wawul jam'i, yaitu mengisyaratkan untuk semua fi'il mudhari' yang bertemu dengan wawu jamaah. Tadi jangan sampai lupa, wawu jamaah itu adalah suatu wawu yang menunjukkan bahwa subjek dari fi'il mudhari' tersebut itu adalah laki-laki banyak. Nahwu antum tadribuna. Contohnya adalah antum tadribuna. Di sini ada 3 orang laki-laki ataupun lebih. Antum tadribuna al-kalb al-wahid. Kalian semua gebukin satu anjing ini. Atau antum tata'allamuna nahwa. Kalian semua, antum semua belajar nahwu. Di situ ada wawu jamaah. Ada wawu jamaah. Karena kenapa? Karena di situ fa'il ataupun subjek adalah laki-laki banyak. Wa asyara biqaulihi, sawa'un kana fi awwalihi at-ta, baik yang berada di fi'il mudhari' yang bertemu dengan wawu jamaah tersebut itu adalah huruf ta. Contohnya kama muthil, sebagaimana yang telah disebutkan kama muthila. Ya ikhwah, nanti kalau ana baca misalnya kama muthil, ana waqafkan di akhirnya, itu adalah karena waqaf untuk suatu huruf itu perlu untuk disukunkan huruf terakhirnya. Kama muthil, maka jangan sampai disalahkan. Kadang-kadang ana baca lengkap kama muthila. Kama musilah. Kama musil sebagaimana yang telah dicontohkan berarti adalah tadribuna. Tadi diawali oleh huruf ta. Awil ya. Awil ya'u, ini awil ya'u karena dia ataf ke lafaz awit ta'u. At-ta'u. Awil ya'u ataupun huruf ya berarti yadribuna. Contoh di sini adalah wazaiduna yadribuna. Para Zaid banyak, mereka ataupun sedang memukul.
kita selesaikan sampai paragraf terakhir ya ikhwah. Fahadil amsatul khamsah, maka inilah amsatul khamsah. Wa hiya yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna dan taf'alina. Perhatikan di sini ada 5 fi'il mudhari'. Semuanya adalah fi'il mudhari' yang bertemu dengan wawu jamaah. Kemudian ataupun bertemu dengan alif tasniyah ataupun bertemu dengan ya muannatsah mukhatabah. Tidak pandang apakah yang bertemu itu fi'il mudhari' yaf'alu ataukah yaqtulu ataukah yansuru ataukah yajlisu ataukah yakhruju ataupun fi'il mudhari' yang lainnya ataupun semua fi'il mudhari', pokoknya yang bertemu dengan alif tasniyah, wawu jamaah ataupun ya muannats mukhatabah maka disebut sebagai amtsilatul khamsah. Untuk fi'il-fi'il yang semacam ini turfa'u bi thubutin nun kata beliau di sini. Jadi untuk fi'il-fi'il yang jenis yang semacam ini itu dirofakkan dengan tanda nun yang ditetapkan. Artinya nunnya tidak dihapus. Nunnya disebutkan, disertakan dalam lafaz tersebut. Sebagian yaf'aluna, taf'aluna. Nunnya semuanya ada. Berarti dia dalam keadaan rafa. Wa tunsabu wa tujzamu bihadfiha. Dinasobkan ataupun dijazmkan dengan penghapusan huruf nunnya. Dari lafaz yaf'alani menjadi lam yaf'ala. Dari lafaz yaf'alani menjadi lan yaf'ala. Dari lafaz tadribina menjadi lam tadribi ataupun lan tadribina. Fanabatin nun fihi al-harakatil lati hiya dhammah. Jadi nun di sini ya ikhwah, itu dia adalah sebagai ganti. Jadi tetapnya nun di sini. Perhatikan, di sini ada nun. Kemudian di sini ada nun. Di saat apa tadi? Di saat dalam keadaan rafa. Di saat dalam keadaan rafa, nun ini dia menjadi tanda rafa adalah sebagai ganti dari dhammah. Sebagai ganti dari dhammah. Dhammah yang mana Ustadz? Kita perhatikan bahwa dalam keadaan standar ataupun dalam keadaan normal, rafa itu ditandai dengan tanda asal yang berupa wawu. Afwan, yang berupa dhammah. Berhubung nanti lafaz yaf'alani yang bertemu dengan wawu jamaah di sini, dia perubahannya tidak berupa dhammah, tapi berupa huruf nun. Sehingga bisa dikatakan bahwa nun tersebut diberlakukan untuk lafaz yaf'alani, taf'alani, taf'aluna, ya taf'alina adalah sebagai ganti dari dhammah. Sebagai ganti dari tanda asli i'rab rafa yang berupa dhammah. Nahwu az-zaidani yaf'alani. Ini contohnya, contoh yang untuk contoh lafaz atau fi'il mudhari' yang bertemu dengan alif tasniyah. Az-zaidani yadribani. Dua zaid mereka sedang ataupun yaf'alani sedang berbuat. Fayaf'alani, jadi untuk lafaz yaf'alani yang ada pada contoh az-zaidani yaf'alani, fi'lun mudhari'un marfu'un. Jadi kata yaf'alani itu adalah fi'il mudhari' yang dibaca rafa. Wa alamat rafi thubutun nun, sedangkan alamat rafa'nya itu adalah tetapnya nun. Adanya nun yang ada pada lafaz yaf'alani itu menunjukkan bahwa lafaz yaf'alani dia dalam keadaan rafa. Wa tunsabu bi wa tujzamu bihadfiha, dinasabkan dan juga dijazmkan dengan pembuangan ataupun penghapusan nun. Nahwu contohnya adalah tadi az-zaidani layaquma, dua zaid mereka tidak akan berdiri. Asalnya yaqumani, dia fi'il mudhari' bertemu dengan alif tasniyah. Kenapa perlu ada alif tasniyahnya? Karena menunjukkan bahwa subjeknya adalah dua orang laki-laki di sini adalah dua orang. Walam yakhruja, dan tidak keluar. Lam yakhruja, ya siapa yang akan keluar? Adalah dua orang zaid ini. Berhubung pelakunya yang tidak keluar itu adalah dua orang, maka setelah fi'il mudhari' diberikan alif tasniyah. Asalnya yakhrujani, berhubung dahului oleh lam di sini sehingga nunnya dibuang. Fa'alamatun nasbi wal jazmi sukutun nuni min yaquma wa yakhruja. Jadi tanda nasab ataupun jazmnya itu adalah jatuhnya ataupun gugurnya ataupun terhapusnya huruf nun yang ada pada lafaz yaquma dan juga yakhruja.
Asalnya yaqumani dan juga yakhrujani. Wa minhu qawluhu ta'ala, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nara. Asalnya ya taf'aluna dan juga lan taf'aluna. Berhubung dahului oleh lam sehingga menjadi lam taf'alu. Kemudian berhubung dahulu oleh lan sehingga menjadi lan taf'alu. Ini mungkin ya ikhwah untuk pembahasan amsilatul khamsah. Alhamdulillah selesai 2 bait kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Insyaallah dalam pertemuan berikutnya kita mulai bahas tentang masal wasammi mu'talan minal asma'imah. Ini adalah nanti kita bahas pada bait yang berikutnya, bait yang ke-46, berkaitan tentang pembahasan yang sangat penting dalam ilmu nahwu, ataupun sebagian pembahasan nanti menyangkut dalam ilmu sharaf yang menyangkut pembahasan tentang isim yang mu'tal. Termasuk nanti kita bahas adalah perbedaan penamaan yang disebut mu'tal menurut ulama nahwu dan juga mu'tal menurut ulama-ulama sharaf. Nanti insyaallah kita bedakan antara keduanya, karena pengertian di antara keduanya adalah pengertian yang sangat berlainan. Tetapi kadang-kadang kita campur adukkan antara pembahasan nahwu sama pembahasan sharaf. Semoga dimudahkan ya akhwat sekalian insyaallah dalam pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat tadi. Diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah sekarang kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.